Ya, berikutnya saya akan bahas fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Jadi fungsi naik, fungsi turun, atau stasioner. Karena nggak selalu nanti fungsi itu selalu naik, selalu turun, atau hanya stasioner aja. Jadi bisa mempunyai ketiganya, bisa punya dua dari antara tiga ini, bisa punya salah satu aja. Coba saya kembali mereview untuk garis simbol gradien. Coba kalau kita punya titik di sini, misalkan ini kalau kita punya garis horizontal, itu kan gradiennya sama dengan 0. Ya. Kalau misalkan saya punya, misalkan di sini ini 3, maka kalau saya punya titik misalkan dari A ke B di sini, berarti di sini ke atasnya 3, ke kanannya juga 3. Maka gradiennya di sini, gradiennya itu sama dengan 3/3 sama dengan 1. Kalau misalkan di sini yang ke sini, misalkan ini yang ke kanannya 2, ke atasnya 3, maka gradiennya di sini adalah 3/2. Lalu di sini misalkan, maka gradiennya sama dengan 3/1. Sedangkan kalau misalkan ke bawah di sini misalkan, maka gradiennya di sini adalah ke bawah itu -1 dibagi 3. Kalau saya punya misalkan di sini ini 2 misalkan di sini, ini gradiennya -2/2 atau -1. Coba kalau kita punya gradien makin tegak sini, ini gradiennya makin besar, positif makin besar. Sedangkan kalau makin ke bawah ke sini, gradiennya makin kecil, ya. Jadi gradiennya makin kecil, ya, negatif. Jadi makin kecil. Jadi misalkan seperti -1, -2. Jadi kalau kita punya garis dengan gradien -2 dan garis dengan gradien -3, tentunya kalau ini -2 ke sini, ya, -3 mesti di bawahnya ini, ya, makin ke bawah. Tapi kalau kita punya +2 dan +3, kalau misalkan di sini +2, misalkan, maka +3 mesti ada di atasnya. Nah, garis yang gradiennya ke arah kanan atas ini, ya, yang gradiennya positif ini, dikatakan garis ini naik, gitu ya. Sedangkan yang arahnya ke kanan bawah atau negatif itu turun. Ini misalkan kalau saya punya kurva, misalkan kurvanya sama dengan fx, maka kalau dalam suatu kurva di sini dibuat suatu garis singgung arahnya positif, maka ini misalkan sini juga positif, nanti juga positif, itu dikatakan fungsi tersebut naik. Jadi kalau dibuat garis singgung arahnya positif, itu naik. Sedangkan kalau arahnya negatif, itu dikatakan turun. Sedangkan kalau pas di puncak sini tidak naik, tidak turun, dikatakan stasioner. Di sini juga sama. Ini berarti gradiennya 0, ini gradiennya juga 0, stasioner. Nah, kalau pas di sini, ini bisa terjadi gini. Jadi seolah-olah perpotongan dari dua titik puncak, seolah-olah ini. Jadi ini ada perpotongannya di pas puncak sini. Jadi ini kalau saya hapus gini. Jadi kalau pas di sini gradiennya positif, ini positif. Tadi kalau pas di puncak sini tadi 0. Jadi ini berupa gradien yang horizontal. Jadi setelah positif 0, positif lagi, tidak negatif, gitu ya. Nah, jadi bisa terjadi seperti ini. Jadi suatu fungsi dikatakan naik, ya. Jadi suatu fungsi f(x) itu naik apabila gradiennya positif atau f aksen x lebih besar 0, dan dikatakan turun jika f aksen x-nya lebih kecil 0 dan stasioner itu kalau f aksen x sama dengan 0, ya. Jadi kalau
naik itu arahnya ke kanan atas, turun arahnya ke kanan bawah. Horizontal ini stasioner, ya. Kalau stasioner arahnya horizontal. Nah, misalkan kalau saya punya fungsi misalkan fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat misalkan. Tentukan interval di mana f naik, f turun, dan titik stasionernya, di mana f-nya nilai stasioner di sini tadi, yaitu yang gradiennya sama dengan 0. Coba, kalau saya cari f aksen x, maka ini jadi 3x kuadrat plus 6x. Nah, kalau kita mencari stasioner, yang pertama kita cari stasionernya dulu. Itu f aksen x sama dengan 0, berarti 3x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Kalau saya faktorkan 3x, x plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan 0, sama x sama dengan min 2. Jadi dia mempunyai titik stasioner pada x sama dengan 0 dan pada x sama dengan min 2. Di sini kita bisa cari kalau x-nya 0, berarti di sini f0-nya sama dengan 0, f min 2-nya jadi min 8 tambah 4 kali 6 4 sama dengan 16. Jadi kalau kita cari titik stasionernya, yaitu pada titik 0,0 dan min 2,16. Nah, sekarang di mana dia naik atau turun? Nah, untuk mencari interval di mana dia naik atau dia turun, kita bisa menggunakan tabel atau kita bisa menggunakan garis bilangan. Jadi ini pada titik min 2 dan 0. Nah, dari sini kita cari tandanya positif atau negatif kalau x lebih besar 0. Jadi pada f aksen ini kalau kita masukkan bukan 1 di sini, 3 tambah 6 9 positif, berarti di sini positif. Di sini 0, di sini 0 ya. Sedangkan antara min 2 dan 0 misalkan saya masukkan min 1 di sini menjadi 3 dikurangi 6 negatif. Kemudian di sini masukkan lagi biasanya gantian positif negatif positif. Nah, berarti interval naiknya yang mana? Naiknya yang tandanya positif ini. Ya, tandanya positif itu naik. Ya, ini 0 itu horizontal, negatif turun, ini horizontal. Berarti dia interval naiknya, interval f naik, yaitu pada x lebih kecil, x lebih kecil min 2 atau x lebih besar 0. Sedangkan interval f turun, yaitu pada 0 lebih kecil, min 2 lebih kecil, x lebih kecil 0. Jadi dia naik yang ini, yaitu pada x lebih kecil min 2 dan x lebih besar 0, sedangkan turun yang negatif di sini antara min 2 dan 0. Sedangkan pada min 2 dan 0 itu stasioner. Jadi seandainya kita gambarkan grafiknya itu, jadi di sini ada min 2 sama 0 ya. Min 2 sama 0. Pada 0 nilainya 0. Ya, pada 0 nilainya 0, tadi stasionernya 0,0 sama min 2,16. Pada min 2 di sini nilainya 16. Jadi ada dua titik stasioner di sini. Nah, pada titik min 2,16 ini stasioner, sebelah kirinya itu naik. Berarti grafiknya di sini naik. Di sini turun, kemudian naik lagi. Jadi kalau kita buat sketsa grafiknya, itu sebelah kirinya min 2 naik, antara min 2 dan 0 turun, pada 0 stasioner, kemudian sebelah kanannya 0 naik lagi ya. Ini kalau kita buat sketsa grafiknya berdasarkan interval naik, turun atau stasionernya. Ya, selanjutnya kita akan bahas titik stasioner dan jenisnya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas fungsi naik, fungsi turun dan stasioner. Nah, di sini ada beberapa jenis titik stasioner. Jadi kalau kita punya kurva misalkan seperti ini, misalkan ada sumbu X ini, ada sumbu Y,
Jadi di sini kita peroleh titik-titik yang gradiennya 0. Jadi pas di sini fungsi ini naik, yang ini turun, ini naik lagi. Nah, di sini ada stasioner, yaitu gradiennya sama dengan 0. Ya, gradiennya sama dengan 0, ini gradiennya juga 0, ini gradiennya sama dengan 0 juga. Nah, coba pada titik stasioner ini ada beberapa jenis. Jenis yang pertama, yang ini, yaitu fungsi ini naik kemudian turun. Nah, di sini disebut dengan titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Jadi titik balik maksimum itu dia maksimum atau nilainya terbesar di sekitar ini. Ya, jadi di sekitar ini dia maksimum, walaupun di sini ada yang lebih besar, dari nilai ini. Makanya titik balik maksimum yang di sini disebut dengan titik balik maksimum lokal, ya. Atau nilai di sini, kalau nilainya di sini misalkan ini Y1, ini X1. Jadi X1 Y1 adalah titik balik maksimum, sedangkan Y1 ini adalah nilai maksimum, tapi dikatakan nilai maksimum lokal, ya. Sedangkan ini nilai maksimum lokal. Karena dia hanya berlaku lokal di sekitar sini aja. Ya. Demikian juga di sini, ini adalah titik balik minimum, atau nilainya di sini, nilai Y, katakanlah Y2, ini adalah nilai minimum lokal. Nah, sedangkan di sini dia setelah positif, 0 positif lagi. Di sini memang stasioner, tapi di sini bukan maksimum, bukan minimum. Karena sebelah kirinya dia ada yang lebih kecil, sebelah kanannya ada yang lebih besar. Nah, titik ini disebut dengan titik belok. Nah, disebut dengan titik belok. Jadi secara umum, kalau kita punya fungsi Fe itu yang mempunyai titik stasioner, ya, ini akan punya titik stasioner. Titik stasioner itu gradiennya 0, berarti Fx dan X-nya sama dengan 0. Itu nanti ada 3 jenis, yaitu bisa titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Nah, titik balik maksimum itu terjadi kalau gradiennya tadi naik horizontal kemudian turun, atau naik stasioner kemudian turun. Berarti di sini naik stasioner kemudian turun. Jadi ada perubahan dari naik stasioner menjadi turun. Sedangkan kalau minimum, perubahan dari turun stasioner kemudian naik. Sedangkan kalau titik belok itu dari naik stasioner naik lagi, atau bisa juga terjadi turun stasioner atau turun lagi. Jadi titik belok ini seolah-olah seperti perpotongan dari ini, dari persinggungan dari 2 titik puncak ini. Jadi, nah, bisa juga nanti terjadinya kebalikannya. Jadi titik belok di sini ini bisa turun horizontal kemudian turun lagi, atau naik horizontal atau stasioner kemudian naik lagi. Jadi di sini pas pada titik belok ini adalah titik tempat perubahannya dari ini berbentuk turun yang berbentuk cekung kemudian berubah menjadi bentuk cembung, atau sebaliknya ini naik yang berbentuk cembung ini
berubah menjadi berbentuk cekung. Jadi ini seolah perubahan dari cembung menjadi cekung. Ini juga atau sebaliknya dari cekung ini menjadi cembung. Ya. Jadi titik tempat jadinya berubah titik belok. Jadi titik stasioner itu ada 3 macam, bisa maksimum, minimum, atau titik belok. Contoh misalkan kita akan mencari titik stasioner dan jenisnya dari suatu kurva dengan persamaan 3x pangkat 5 min 5x pangkat 3 ya. Jadi kurva pangkat 5 di sini. Karena kita tahu bahwa syaratnya stasioner itu turunannya sama dengan 0, maka di sini kita cari turunan pertamanya f aksen x, yaitu jadi 15x pangkat 4 min 15x kuadrat. Ini bisa difaktorkan, ini jadi 15x kuadrat kali x kuadrat min 1 ya. Ada ini jadi 15x kuadrat kali x plus 1 kali x min 1. Nah syaratnya stasioner itu f aksen x sama dengan 0, berarti 15x kuadrat kali x plus 1 kali x min 1 sama dengan 0 ya. Sehingga di sini kita peroleh x nya 0, yang sini min 1, yang sini x nya sama dengan 1. Jadi ada 3 titik stasioner. Kalau kita cari f0, di 0 kurangi 0, 0, f min 1, min 1 ini jadi min 3, ini jadi plus 5, sehingga sini jadi plus 2. Kalau kita cari F1 itu menjadi 3 kurangi 5 min 2. Berarti ada 3 titik stasioner, yaitu 0,0, kemudian min 1,2 dan 1, min 2. Jadi ada 3 titik di sini. Tapi jenisnya kita belum tahu. Nah, untuk menentukan jenisnya ada 2 cara. Yang pertama, kita tentukan interval di sini. Ini ada 3 titik, yaitu min 1, 0, dan 1. Ya. Jadi di sini kita tentukan tandanya positif apa negatif masing-masing interval, sehingga kita akan tahu naik, turun, dan seterusnya. Atau kita bisa membuat dengan tabel, ya. Yang sebelah kiri ini misalkan untuk x lebih kecil min 1, kemudian x sama dengan min 1, yang ini min 1 lebih kecil x lebih kecil 0, kemudian x sama dengan 0, yang ini 0 lebih kecil x lebih kecil 1, x sama dengan 1, dan x lebih besar 1. Coba kalau saya buat tabelnya, kita akan mencari tanda dari f aksen x ini, yaitu berarti f aksen itu 15x kuadrat kali x plus 1 kali x min 1. Kita akan cari f aksen x, tandanya kayak apa. Jadi kalau ini saya masukkan kurang dari min 1, ini kuadrat selalu plus ya, plus kecuali 0 di sini, ini plus ya. Kalau kurang dari min 1 tambah 1 berarti negatif, min 1 tambah 1 0. Ini misalkan min setengah tambah 1 positif, 0 tambah 1 positif, ini positif ya, 1 tambah 1 positif. Misalkan bilangan lebih besar dari 1 tambah 1 ya positif. Kurang dari min 1 misalkan min 2 kurangi 1 negatif, min 1 kurangi 1 min 2 negatif. Misalkan sini min setengah kurangi 1 ya negatif, 0 kurangi 1 negatif. Misalkan setengah kurangi 1 negatif, kemudian 1 kurangi 1 0, lebih besar dari 1, misalkan 2 kurangi 1 ketemu positif. Nah sekarang kalau kita kalikan, positif kali negatif positif, positif kali 0 positif kali positif kali negatif 0, positif kali positif negatif 0 positif. Nah sekarang arah gradiennya kemana? Coba arahnya. Ini positif berarti naik, 0 horizontal, negatif turun 0, kemudian turun lagi 0, naik ya. Jadi di sini ada 3 titik di sini tadi, ini di sini ya, x min 1, x0 dan x1, ini titik stasionernya.
Nah, jenisnya apa? Nah, jenisnya ini pada min 1 naik horizontal turun, berarti ini adalah bentuk seperti ini, maka ini adalah titik balik maksimum. Yang ini turun, kemudian turun lagi, berarti titik belok. Yang ini turun, horizontal naik, berarti titik balik minimum. Jadi jenisnya ini ada 3, maksimum, belok, minimum. Nah, ini cara menentukan tanda positif atau negatif di sini tadi. Ada cara yang kedua, yang lebih sederhana sebenarnya. Coba, di sini tadi ada min 1, 0, dan 1. Coba, 0 di sini tadi sebenarnya E kuadrat. Berarti E kuadrat di sini sebenarnya asalnya adalah E kali E. Berarti nolnya seolah-olah di sini ada 2. Jadi sebenarnya di sini nolnya ada 2. Kalau di sini nolnya 1, pada 1 ini 0, pada min 1 juga 0. Ya. Nah, tandanya gimana? Untuk menentukan tanda positif negatifnya, itu lihat koefisien dari pangkat tertinggi. Koefisien pangkat tertingginya dari turunan tadi kan 15. Atau di sini ya, 15, ini ekuator kali ini tandanya positif. Jadi 15 ini tandanya positif. Kalau yang paling tinggi pangkatnya ini koefisiennya positif, yang paling kanan positif. Ke kiri gantian, negatif, positif, negatif, positif. Jadi yang sini 0 ya, yang sini 0. Nah, berarti di sini ada positif, negatif, negatif, positif. Jadi sama seperti ini, positif, negatif, negatif, positif. Ya, sehingga ini nanti positif, negatif, negatif, positif. Jadi jenis titik belok tadi apa? Jadi bukan jenis stasionernya tadi apa? Maka kalau kita cari jenisnya di titik 0,0 ini tadi adalah titik belok. Ya, jenisnya titik belok. Pada min 1,2 ini jenisnya adalah titik balik maksimum. Pada 1,-2 itu jenisnya adalah titik balik minimum. Ya. Sehingga kalau kita akan gambar atau membuat sketsa grafiknya, kita bisa menentukan sketsa grafiknya dengan stasioner ini. Ya. Jadi kalau saya buat sketsa grafiknya, ini ada titik 0, min 1, dan 1. Pada titik min 1 nilainya 2. Pada min 1 di sini nilainya 2, sedangkan pada 1, ini pada 1 nilainya plus min 2. Ya, jadi kalau kita lihat ada 3 titik, ini titiknya. Nah, gimana bentuk grafiknya? Bentuk grafiknya ini naik, turun, turun, naik lagi. Berarti di sini, ini di sini naik, ini berbentuk titik balik maksimum. Ya, di sini grafiknya naik, kemudian turun, agak belok, turun lagi. Jadi di sini. Jadi di sini ada titik balik maksimum, titik belok, yang di sini titik balik minimum. Jadi ini sketsa grafik dari fungsi yang tadi. Ya, berikutnya kita akan cari nilai maksimum atau minimum lokal atau nilai ekstrim lokal dengan metode yang lain. Yang sebelumnya kita gunakan interval pakai tabel, menentukan tandanya positif atau negatif dan seterusnya. Kali ini kita akan menggunakan turunan kedua untuk menentukan nilai maksimum atau minimum lokal. Atau nilai ekstrim lokal ya.
Coba, misalkan kita punya kurva ini dengan mempunyai titik balik maksimum, titik balik minimum, dan di sini ada titik belok. Kalau kita perhatikan di sini, pada sebelah kiri X1 ini grafiknya naik. Maka kalau saya gambar di turunan pertama gradiennya, atau di aksen, atau di DE, itu nilainya di sini di sebelah kiri dari X1 berarti nilainya positif. Kemudian di sini di antara X1 dan X2 ini turun, berarti nanti ketemunya adalah negatif pada gradiennya. Sedangkan pada X1 nanti 0, pada X2 juga 0, pada X3 ini stasioner juga, berarti nanti turunannya juga sama dengan 0. Sedangkan di sini ini naik, berarti tandanya positif, yang di sini juga positif, ini naik juga. Nah, jadi kalau kita buat grafiknya, sketsanya, maka grafiknya di sini nilainya positif dan negatif, 0, positif, 0, ya. Kemudian positif lagi. Jadi di sini 0. Ya. Jadi positif, negatif, positif, 0, positif lagi. Nah, kemudian kalau saya cari lagi turunan kedua, ini turunan keduanya. Di sini bukan titik puncak lagi, titik puncaknya berpindah. Karena nggak mungkin setelah negatif langsung terus turun, karena di sini ada 0, berarti mesti balik. Berarti ada nolnya lagi, kemudian turun. Karena di sini positif, tapi setelah positif 0 positif lagi. Di sini positif 0 positif lagi. Nah, yang di sini juga demikian. Katakanlah di sini nanti ada X4, di sini ada X5. Nah, di sini ini grafiknya turun. Ini positif, ini turun, ini positif. Berarti di sini turun nilainya negatif, nilainya positif, ini nilainya negatif. Di sini 0, di sini lagi berubah jadi positif. Jadi kalau kita buat grafiknya, berarti di sini nanti ini negatif, 0, kemudian positif, di sini 0, terus negatif, 0 di sini, kemudian positif lagi. Nah, coba kalau pada turunan kedua, kalau kita perhatikan nilai titik puncak di sini, nilai maksimum di sini berada negatif pada turunan kedua. Jadi pada titik balik maksimum, ya, itu turunan pertamanya sama dengan 0 di sini, ya. Turunan pertamanya 0, tetapi turunan keduanya di sini lebih kecil dari 0. Sedangkan pada titik balik minimum F aksennya sama dengan 0, ya. Yang minimum F aksennya 0, tetapi turunan keduanya positif. Tapi turunan keduanya lebih besar 0. Sedangkan di sini ini ada titik belok. Jadi pada titik belok, maka turunan pertamanya 0, turunan keduanya juga 0, ini turunan keduanya juga 0. Kemudian di sini ada perubahan dari negatif ke positif. Jadi pada turunan kedua di sini ada perubahan dari positif ke negatif. Nah, tentunya nanti kalau grafiknya turun gini, perubahannya bukan dari positif ke negatif, tapi nanti bisa juga dari negatif ke positif. Jadi yang penting ada perubahan dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Sedangkan di sini ini muncul ada titik baru di sini, yaitu pada X4 dan X5. Nah, di sini turunan keduanya 0, turunannya kedua juga 0, sama seperti di sini turunan kedua 0. Jadi kalau ada fungsi turunan keduanya sama dengan 0, ya, ada beberapa kemungkinan di sini. Dia di sini bisa berupa titik belok, ya.
atau di sini nanti bukan titik belok. Nah, gimana supaya terjadi titik belok? Titik belok itu artinya adalah titik tempat terjadinya perubahan arah kelengkungan. Jadi kalau di sini arah kelengkungannya ini dari cembung kemudian berubah menjadi cekung. Berarti di sini ada perubahan arah. Seperti sini, ini cembung menjadi cekung, ada perubahan. Ini cekung, kemudian ini sebenarnya mau jadi cembung, maka ini juga ada perubahan. Ini di sini juga ada cembung menjadi cekung, ada titik tempat terjadinya perubahan. Berarti ada 3 titik belok sebenarnya di sini. Tapi titik belok yang di sini tadi turunan ke satunya 0. Karena ini merupakan titik stasioner yang gradiennya ini sama dengan 0. Sedangkan di titik X4 dan X5 turunan keduanya tidak turunan pertamanya tidak 0, tapi turunan keduanya 0. Nah, di sini turunan pertamanya tidak 0 karena di sini fungsinya pas turun. Jadi terjadinya belok pada saat turun. Sedangkan di sini terjadinya belok pada saat naik sehingga nilainya positif. Tapi di sini mempunyai kesamaan, turunan keduanya sama-sama 0. Jadi titik belok turunan keduanya sama dengan 0 dan di sini ini ada perubahan negatif jadi positif, positif dari negatif, negatif jadi positif. Jadi titik belok itu turunan keduanya 0 dan ada perubahan tanda pada turunan kedua tadi. Ada perubahan tanda dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Ya, untuk mudahnya perhatikan contoh berikut. Misalkan kalau saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 10 misalkan. Kalau kita cari nilai titik stasionernya, karena untuk mencari nilai ekstrim, maksimum minimum itu turunan pertamanya sama dengan 0 ya. F aksen x-nya berarti 4x pangkat 3 min 12x kuadrat. Atau ini bisa difaktorkan jadi 4x kuadrat kali x min 3. Sedangkan turunan keduanya di sini 12x kuadrat min 24x. Nah, atau ini bisa difaktorkan 12x kali x min 2. Coba, kalau kita cari stasioner itu syaratnya f aksen x sama dengan 0. Berarti 4x kuadrat kali x min 3 sama dengan 0. Di sini x kuadrat sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Di sini x-nya 0 sama 3. Nah, sekarang untuk menentukan jenisnya, ya, jenis stasioner tadi pada x sama dengan 0, ya, apakah maksimum atau minimum, kita cari nilai pada turunan kedua. Ya, nilai pada turunan kedua di sini kalau saya masukkan 0, ini berarti 12 kali 0 dikurangi 24 kali 0 sama dengan 0. Berarti karena turunan keduanya sama dengan 0, berarti ini bukan maksimum atau minimum. Ya, tapi yang turunan keduanya 0 tadi bisa berupa titik belok. Tapi masih ada syarat tambahan, harus ada perubahan tanda. Ya, jadi ini belum tahu apakah titik belok atau belum. Tapi ini adalah kandidat titik belok. Ya. Yang kedua, pada x sama dengan 3. Kalau kita cari f 3, turunan kedua pada 3. Ini pada 3, ini jadi 12 kali 3 kuadrat min atau langsung saya faktorkan ini 12 kali 3 kali 3 kurangi 2 sama dengan 36 kalikan 1 sama dengan 36 lebih besar 0. Berarti merupakan titik balik maksimum. Kalau positif berarti minimum. Merupakan titik balik minimum. Nah, karena titik balik minimum nilainya positif, ini adalah titik balik minimum, maka kita bisa menentukan nilainya di sini misalkan F3
3 kalau masukkan 3 pangkat 4 min 4 3 pangkat 3 plus 10. Ini 3 pangkat 3 81 ya, pangkat 4 81, 27 kali 4 108 tambah 10. Ini 91 berarti min 17. Berarti titik balik minimumnya adalah 3, min 17. Nah, nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya, tapi nilai minimum lokal ya, nilai minimum lokalnya adalah min 17 ini tadi minimumnya. Nah, sekarang pada titik 0 tadi apakah benar berupa titik belok? Coba kalau kita cek pada 12 X kali X min 2 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 0 sama X sama dengan 2. Kalau kita tentukan pada 0 dan 2, itu koefisien pangkat tertingginya positif, paling kanan positif, gantian. Berarti di sini pada 0 dan pada 2 ini merupakan titik belok. Jadi pada 0 ini tadi adalah titik belok ya. Jadi ini titik belok. Yang ini juga pada titik belok. Nah, titik beloknya berapa? Kita belum tahu nilai F-nya. Kalau saya cari F0, di sini juga ketemu 0. 0 tambah 10 berarti 10. Kemudian F2 itu jadi 2 pangkat 4 16 juga dikurangi 8 kali 4 32 tambah 10. Berarti ini 26 min 6. Jadi titik beloknya ini ada 2, min 6 sama titik 0, 0. Ya, jadi ini kalau kita cari titik beloknya ya. Jadi titik belok syaratnya turunan kedua sama dengan 0 dan ada perubahan tanda. Coba kalau saya buat sketsa grafiknya. Kalau saya buat sketsa grafiknya, ini ada titik 0,0 dan ini ada tadi pembuat nolnya adalah turunan keduanya tadi 3 ya. Apa nilai ekstrimnya pada 3. Kemudian titik beloknya ada 2, yaitu pada 0 dan pada 2. Pada 2 ini. Nah, 2 tadi ketemu 2, min 6. Nah, di sini. Dan ekstrimnya pada 3, min 17. Ya, min 17. Yang nilai minimum belok. Artinya apa? Yang ini titik belok tadi kan pada pembuat nolnya tadi ada 0 sama 3. Nolnya tadi pangkat 2 ada 2 berarti plus min berarti min berarti turun gitu ya. Ini turun. Tapi ini belok, kemudian berubah menjadi cembung. Jadi ini asalnya cekung, berubah jadi cembung. Nah. Ya. Jadi ini ada perubahan dari cekung menjadi cembung di sini, titik perubahan. Ini juga kemudian ini cembung, ini yang ini cekung. Tapi ini pas saat turun ini minimum. Ya. Jadi ada 2 titik belok. Ini titik belok yang pertama ini berupa stasioner karena turunan pertamanya 0. Yang 2 ini bukan stasioner tapi pada saat turun. Jadi titik beloknya ada 2. Yang satu stasioner, yang satu tidak stasioner. Yaitu ini tadi yang titik 2, min 6 tadi. Ini kan turunan pertamanya enggak 0 pada 2. Tapi yang turunan pertamanya 0 tadi pada 0. Jadi ini titik belok yang stasioner. Jadi ini seolah ada perubahan titik puncak gini. Ini kalau pada titik 0. Yang ini enggak pada saat turun. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini.
Jadi ini ada dua titik, dua kurva cembung dan cekung yang saling berpotongan di sini. Dan ini kalau saya hapus, nah ini ada titik tempat terjadinya perubahan. Ini adalah titik belok yang tidak stasioner, yaitu pada saat turun. Yang ini titik belok yang stasioner. Jadi stasioner itu berarti ini gradiennya nul ini ya. Jadi ini kalau ini saya tambah, ya, jadi berupa titik belok. Selanjutnya saya akan bahas nilai maksimum atau minimum mutlak atau absolut. Jadi kalau sebelumnya nilai maksimum atau minimumnya itu relatif. Kenapa dikatakan relatif? Karena dia maksimum terbesar. Tapi di sebelah kanannya atau sebelah kirinya ada yang lebih besar. Nah, pada maksimum minimum mutlak ini dia sudah terbesar dan tidak ada yang lebih besar lagi. Kalau minimum juga demikian, dia terkecil dan sudah tidak ada yang lebih kecil lagi. Misalkan gini. Jadi kalau sebelumnya di sini ini misalkan sini dikatakan nilai maksimum relatif. Kenapa? Di sini nilainya tertinggi di sekitarnya sini, tapi di sini ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar. Ya. Demikian juga di C. Nah, supaya dia mempunyai maksimum atau minimum yang mutlak, maka domainnya harus diberi batasan. Ya, ada batasnya. Jadi misalkan di sini kalau domainnya saya beri batasan misalkan dari A sampai E, jadi domainnya A misalkan sampai E, maka di sini kita bisa cari nilai maksimum atau minimumnya. Kalau kita batasi dari A sampai E saja, maka di sini ini menjadi nilai yang tertinggi, sedangkan C-nya nilai yang terendah. Ya. Jadi yang terendahnya C, yang tertingginya di E. Jadi kalau ini saya batasi A sampai E, nilai terendahnya ada di Y5 ini, sedangkan tertingginya ada di Y4. Sehingga nilai maksimumnya di sini menjadi di Y4, nilai minimumnya ada di Y5. Tapi kalau batasnya saya kurangi, misalkan dari A sampai D, dari A sampai D, maka di sini minimumnya ada di Y5, maksimumnya ada di sini ada di Y3. Berarti di sini maksimumnya di Y3, ini ada di Y5. Nah, kalau batasnya saya ambil lagi lebih kecil, misalkan dari A sampai C. Kalau saya ambil dari A sampai C, maka tertingginya ada di B, yaitu tingginya ada di Y2. Sedangkan terendahnya ada di Y5. Ya. Nah, kalau batasnya diambil lebih kecil lagi, misalkan A sampai B, maka di sini minimumnya ada di Y1, sedangkan maksimumnya ada di Y2. Jadi nilai maksimum atau minimum di sini berubah-ubah posisinya tergantung di mana kita memberi batasan ini. Tapi yang jelas di sini nilai maksimum atau minimum ini ada dua kemungkinan. Ya. Jadi kalau maksimum atau minimum di sini ada dua kemungkinan, yaitu kalau tidak berada di ujung interval ini, ada di ujung interval berarti kalau tidak di Y1, Y4. Jadi kalau tidak di Y1 atau Y4, ya, di ujung interval. Kalau intervalnya dari A sampai E, ada di titik stasionernya. Stasioner ini di titik baliknya ini tadi, di titik stasionernya. Jadi kalau tidak terletak pada ujung interval, terletak pada titik stasioner. Kalau misalkan batasnya saya ambil tadi dari A sampai B di sini, ini B-nya kebetulan pas di stasioner. Yang ini ujung intervalnya, posisinya ya terletak di ujung-ujungnya ini. Ya. Kalau misalkan saya ambil batasnya dari B sampai berada di D, maka maksimumnya ini ada di D ini, minimumnya ada di C. Ya. Jadi ada di stasioner, maksimumnya ada di ujung interval. Kalau batasnya saya ambil sampai di sini, maksimumnya di ujung interval, minimumnya ada di stasioner. Kalau batasnya misalkan dari A sampai C, maksimumnya di sini di stasioner, minimumnya juga di stasioner. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau tidak terletak di ujung interval, terletak di titik stasioner. Itu adalah nilai maksimum atau minimum mutlak.
Misalkan diketahui setengah lingkaran, ini setengah lingkaran yang berpusat misalkan di O ini dengan diameter AB, panjang AB 20 cm. Kemudian dibuat persegi panjang KLMN, di mana KL pada AB, M dan N ini pada keliling lingkaran. Yang ditanyakan berapakah luas maksimum dari KLMN. Nah, misalkan kalau yang ini panjang UL saya beri nama X, ini berarti juga X sama. Misalkan panjangnya LM itu Y, maka di sini luas KLMN itu berarti sama dengan ini menjadi 2X dikalikan Y, itu luas dari persegi panjang KLMN. Nah, sekarang kalau kita cari hubungan antara X dan Y, berarti di sini ini sama dengan jari-jari, karena panjang AB 20 berarti panjang OB sama dengan panjangnya OM, ini sama dengan 10. Dengan menggunakan rumus Pitagoras kita peroleh Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Berarti Y-nya Y kuadrat sama dengan 100 min Y kuadrat, atau Y-nya akar 100 min Y kuadrat. Nah, kalau kita cari LN-nya sama dengan 2X kali Y kali akar 100 min X kuadrat. Nah, kemudian berapakah batasan nilai X ini? X ini bisa terkecilnya di titik O, terbesarnya di titik OB ini panjangnya. Jadi OB sampai O di sini berarti mulai dari 0 sampai OB sampai 10. Berarti batasnya X itu dari 0 sampai 10. Nah, berarti intervalnya X itu nggak mungkin lebih dari 10 dan nggak mungkin negatif karena ukurannya. Nah, kalau kita cari stasionernya L aksen, ya, maka ini bentuk U kali V, maka rumusnya jadi U aksen jadi 2 kali akar 100 min X kuadrat plus 2X kali V aksen. Ini kan sama dengan 100 min X kuadrat pangkat setengah, berarti sama dengan setengah 100 min X kuadrat pangkat min setengah kali min 2X. Nah, maka ini menjadi 2 akar 100 min X kuadrat plus min menjadi minus 2X kuadrat per min akar 100 min X kuadrat, atau ini jadi akar 100 min X kuadrat. Ini kalau samakan penyebutnya jadi 2 100 min X kuadrat min 2X kuadrat, atau sama dengan 200 min 4X kuadrat per akar 100 min X kuadrat. Nah, kita tahu bahwa stasioner itu diperoleh kalau L aksennya sama dengan 0. Nah, berarti di sini ini sama dengan 0, sehingga di sini kita peroleh 200 min 4X kuadrat sama dengan 0. Ya. Karena pecahan ke 0 kalau pembinaannya sama dengan 0. Berarti di sini 4X kuadrat sama dengan 200, X kuadratnya sama dengan 50, X-nya berarti akar 50. Harusnya plus minus, tapi kan ukuran selalu bernilai positif. Sehingga kalau kita cari nilai stasionernya L akar 50 itu sama dengan 2 kali akar 50 akar 100 min X kuadrat min 50. Berarti sama dengan 2 akar 50 kali akar 50, ini jadi 50 kali 2 sama dengan 100. Sedangkan nilai pada ujung intervalnya itu ada 2, yaitu pada X sama dengan 0 dan sama dengan 10. Kalau kita cari L0 itu berarti sama dengan 2 kali 0 akar 100 min 0 sama dengan 0. L10 sama dengan 2 kali 10 akar 100 dikurangi 10 kuadrat 100 juga sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini nilai pada ujung intervalnya
yaitu ini tadi L0 sama L10 masing-masing ketemu 0. Sedangkan nilai pada stasioner ketemu 100, berarti nilai maksimum mutlaknya ya, nilai maksimumnya adalah 100. Jadi kalau dalam hal ini 100 cm persegi. Jadi yang ditanyakan tadi kan nilai maksimum dari luasnya ini tadi. Jadi kenapa 100 adalah nilai yang terbesar. Jadi di sini nilai maksimum kita hanya membandingkan nilai pada ujung interval dan nilai pada titik stasioner ya. Nah, yang terbesar adalah maksimum, yang terkecil adalah nilai minimum. Berarti di sini maksimumnya 100, minimumnya 0. Nah, saya beri contoh satu lagi. Misalkan kalau saya punya fungsi fx sama dengan misalkan x kuadrat plus 2x plus 5. Kemudian batasnya x misalkan diketahui min 2 lebih kecil x lebih kecil 2 misalkan. Jadi intervalnya ini sudah diketahui, domainnya batasannya antara min 2 sampai 2. Nah, kalau kita cari f aksen x itu sama dengan 2x plus 2. Kalau kita cari stasionernya, nilai stasionernya yaitu 2x plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh x-nya sama dengan min 2 bagi 2, min 1. Sehingga nilai stasionernya f aksen min 1 itu sama dengan min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 tambah 5. Ini jadi 1 kurangi 2 tambah 5 sama dengan 4. Sedangkan nilai pada ujung interval, yaitu pada min 2 dan pada 2. Berarti kita cari f min 2, x-nya diganti min 2, min 2 kuadrat plus 2 kali min 2 tambah 5 sama dengan 4 min 4 tambah 5 sama dengan 5 ya. Sedangkan kalau kita cari f2 ini jadi 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 5 sama dengan 4 tambah 4 tambah 5 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Nah, berapakah nilai maksimumnya? Maksimumnya adalah yang terbesar. Yang terbesar di sini adalah 13. Nilai minimumnya yang terkecil ini 4, 5 dan 13. Berarti terkecilnya adalah 4. Berarti nilai maksimumnya 13, minimumnya sama dengan 4. Jadi kita tinggal bandingkan aja nilai pada titik stasioner dan nilai pada ujung intervalnya.